Untuk pagi ini kita akan masuk pada pembahasan ahli waris yang mendapatkan bagian seperempat. Sebelumnya sudah dibahas bagian ahli waris yang mendapatkan setengah, separuh harta. Ada 5 yang mendapatkan separuh harta. Yang pertama suami. Ya, para kita ini suami akan mendapatkan separuh harta jika istri yang meninggal tidak memiliki keturunan. Jika istri yang meninggal tidak memiliki keturunan. Kemudian yang mendapatkan separuh juga anak perempuan kalau dia hanya sendirian, tidak memiliki saudara. Maka ketika orang tuanya, bapak ibunya meninggal, maka dia langsung mendapatkan separuh harta. Kenapa separuh harta? Karena dia sendiri. Berikutnya adalah cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Dapat separuh apabila dia sendirian dan tidak ada anak-anaknya si mayit. Anak-anaknya si mayit tidak ada. Kalau ada anaknya si mayit, maka cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki ini tidak dapat separuh. Bahkan bisa jadi tidak dapat bagian harta waris. Kemudian yang keempat, yang dapat bagian separuh saudara perempuan, ya, ukhtun syakikoh, kalau dia sendirian, dengan catatan dia mendapat separuh kalau dia sendirian, mayit tidak punya bapak dan mayit tidak punya keturunan. Dan yang terakhir yang dapat separuh adalah saudari sebapak, al-ukhtuh li abin, saudari sebapak, dapat separuh kalau dia sendirian dan mayit tidak memiliki bapak dan juga mayit tidak memiliki saudara-saudara sekandung. Ini pembahasan ahli waris yang mendapatkan bagian harta waris, bagian harta pusaka setengah. Jadi ada 5 tadi. Kemudian sekarang masuk pada pembahasan ahli waris yang mendapatkan bagian seperempat. Dari setengah, seperempat, kemudian nanti 1/8, kemudian berikutnya lagi 2/3, dan berikutnya lagi 1/3 dan 1/6. Ya, jadi di sini ada 6 ketentuan. Sekarang yang 1/4 ini masuk di ketentuan waris yang kedua. Ya, yang kedua. Sebelumnya adalah setengah, sekarang 1/4, nanti berikutnya lagi 1/8. Untuk ahli waris yang mendapatkan bagian 1/4 hanya ada 2. Hanya ada 2. Yang pertama suami dan yang kedua istri. Ya, yang mendapatkan bagian harta warisan 1/4 2. Yang pertama suami dan yang kedua istri. Tadi kan suaminya sudah disebut dapat setengah. Sekarang kok dapat 1/4? Yang dapat setengah itu kalau istrinya yang meninggal tidak punya anak. Sekarang kalau istri yang meninggal punya anak, maka suaminya dapat 1/4. Nah, berubah dari setengah menjadi 1/4 karena anaknya mau mendapatkan harta warisan juga. Jadi saya ulang lagi, yang mendapatkan bagian 1/4 hanya 2, terdiri dari suami dan yang kedua istri. Suami dapat bagian 1/4 apabila istrinya yang meninggal punya anak. Apabila istrinya yang meninggal punya anak, entah dia punya anak dengan suaminya yang sedang ditinggal wafat itu, atau dia punya anak dari laki-laki sebelumnya. Misalnya seorang perempuan ini, seorang wanita ini menikah 2 kali, ya, menikah 2 kali.
dengan pernikahan yang pertama sudah memiliki anak, anaknya 1 atau 2, kemudian cerai. Setelah dia punya anak kemudian cerai, maka status dia sebagai perempuan janda. Tidak lama kemudian maka si perempuan janda yang punya anak ini menikah lagi dengan laki-laki lain. Menikah lagi dengan laki-laki lain. Berarti sekarang seorang wanita ini bersuami 2 kali. Dengan suami yang pertama sudah dicerai, dengan suami yang kedua tidak dicerai, sedang berlangsung pernikahannya. Kemudian ketika istrinya ini meninggal, sementara dengan suami yang kedua belum punya anak, tapi statusnya yang perempuan tadi yang meninggal ini punya anak dari laki-laki yang sebelumnya. Maka suaminya ini yang ditinggal wafat oleh istrinya mendapatkan bagian 1/4. Kenapa mendapat bagian 1/4? Karena istri yang meninggal memiliki keturunan dari laki-laki yang sebelumnya, dari suami yang sebelumnya, atau dia punya anak dengan suami yang sedang ditinggal itu, ya, dengan suami yang sedang ditinggal. Misalnya ada seorang wanita menikah, punya anak 3, dia juga punya kekayaan karena dia sebagai wanita profesi, ya, sebagai dokter profesinya. Kemudian dia ketika sudah berumur 50 atau 60 tahun dia meninggal. Meninggalnya dia sudah punya anak dengan suami tadi, ya, dengan suami yang hanya satu-satunya saja, belum pernah menikah dengan laki-laki lain. Dia sudah punya suami, punya anak 3. Ketika umur 60 tahun ternyata seorang wanita ini, seorang istri ini meninggal. Jadi dia meninggalkan anak dan meninggalkan suami. Suaminya ini dapat 1/4. Suaminya dapat 1/4, ya, dari istri yang meninggal. Nanti berikutnya untuk harta waris yang lain dibagikan kepada anak-anaknya. Nah, seperti itu. Jadi kita sudah bisa memahami untuk bagian suami, bagian kita para suami ini ada di 2 bagian. Yang pertama di bagian setengah, yang kedua di bagian 1/4. Di bagian 1/4 dari harta istri yang ditinggalkan. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk yang mendapatkan ahli waris yang mendapatkan bagian 1/4, yang kedua adalah istri. Istri mendapatkan bagian 1/4. Kenapa dapat 1/4? Nah, ini alasannya kenapa dapat 1/4 atau bagaimana ketentuannya kok istri itu dapat 1/4, dengan catatan, dengan syarat apabila suami yang meninggal tidak memiliki keturunan, tidak memiliki anak, tidak memiliki cucu. Suaminya yang meninggal tidak memiliki keturunan. Entah itu dia belum pernah punya keturunan dari perempuan yang pertama, belum pernah punya keturunan dari perempuan yang kedua, dan seterusnya. Atau dia punya anak, tapi anaknya ketika dia meninggal, anaknya sudah meninggal duluan. Ketika bapak ini meninggal, anaknya sudah meninggal duluan. Misalnya Muhammad, dia punya istri, punya anak, anaknya 2. Anak-anak ini yang 2 orang ini meninggal duluan daripada bapak dan daripada ibunya. Kan ada yang seperti itu kan, kasus-kasus tertentu gitu ya. Punya anak, kemudian ketika umur remaja, umur dewasa, anak tersebut dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia punya anak tapi sudah meninggal. Ketika Muhammad ini meninggal dan anak-anaknya sudah meninggal duluan, maka keadaannya sekarang ketika Muhammad ini meninggal,
anak-anaknya ini sudah tidak ada yang ditinggal, yang hidup tidak ada kan. Nah, bagaimana sekarang pendapatannya untuk istri? Untuk istri bisa dapat harta dari suami tersebut sebesar 1/4 dari keseluruhan harta suaminya. Mendapatkan harta 1/4. Kalau hartanya 100 juta diuangkan, maka istri langsung dapat 25 juta. Istri langsung dapat 25 juta. 1/4 dari 100. 1/4 dari 100. Kenapa bisa 1/4 tadi? Karena suaminya yang meninggal tidak memiliki keturunan. Ketika dia meninggal tidak ada keturunannya yang ditinggal. Tidak ada anaknya, tidak ada cucunya. Tidak ada anak laki-lakinya, tidak ada anak perempuannya, tidak ada cucu lakinya, cucu laki-lakinya, dan tidak ada pula cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki. Sehingga istri yang ditinggal tersebut dapat 1/4 harta. Tidak ada lebihnya dari situ ya. Hanya ketentuannya tertinggi untuk istrinya dapat 1/4 harta. Kalau istrinya dua dan yang meninggal suami ini sama-sama tidak ada anaknya juga, maka yang 1/4 itu untuk bagian 2 istri itu langsung dibagi 2. Yang 1/4 itu dibagi 2. Kan untuk istri tadi 25 juta dari 100 juta. Jadi kalau istrinya 25 juta dibagi 2. Sehingga bagiannya menjadi kecil. Dibagi 2 lagi. Dari 25 juta dibagi 2 menjadi 12.500 ya. 12.500. Nah, ini kalau istrinya 2 misalnya. Dalilnya apa? Dalilnya untuk suami yang dapat 1/4 ya, untuk suami yang dapat 1/4 dalilnya sebagaimana yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 12. Surat An-Nisa ayat 12. Mulai dari ayat yang saya awali dari awal ayatnya, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu' mimma tarakan min ba'di wasiyati yusina biha audain. Bagi para suami, bagi kalian para suami dapat setengah ya, dapat setengah apabila istri yang meninggal itu tidak memiliki keturunan. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kemudian sekarang jika memiliki keturunan, fa in kana lahunna walad, jika mereka memiliki keturunan, falakumur rubu', maka kalian para suami dapat 1/4. Para suami dapat 1/4 apabila istri-istrinya yang meninggal itu memiliki keturunan. Min ba'di wasiyati yusina biha audain. Ya, setelah apa? Setelah ditunaikan terlebih dahulu hutang-hutang dan wasiatnya. Ya, hutang-hutang dan wasiatnya. Kalau istrinya yang meninggal punya wasiat, maka tunaikanlah wasiatnya. Kalau istrinya yang meninggal itu punya hutang, maka ditunaikanlah dulu hutang-hutangnya. Setelah selesai ya kewajiban-kewajiban yang meninggal ini, barulah harta yang tersisa tersebut dibagikan. Yang dapat bagian 1/4 adalah tadi suaminya, karena istri yang meninggal tersebut memiliki keturunan. Untuk bagian istri yang dapat 1/4, dalilnya ya, dalilnya juga berlanjut ya, walahunnar rubu' mimma taraktum illam yakul lakum walad. Ya, untuk bagian para istri ya, walahunnar rubu', untuk bagian pada para istri 1/4 mimma taraktum, dari harta yang kalian para suami tinggalkan jika para suami ini tidak memiliki anak, illam yakul lakum walad,
jika para suami tidak memiliki anak, maka istri yang ditinggal mendapatkan berapa tadi? Mendapatkan bagian 1/4 harta. Kalau hartanya 100 juta, dia langsung dapat 25 juta. Nah, 25 juta. Kemudian harta yang lain mau dikemanakan? Nanti mau dibahas untuk ahli waris yang lain. Karena ahli waris itu kan sebelumnya dijelaskan keseluruhan ada 25. 15 dari kalangan laki-laki, kemudian 10 dari kalangan perempuan. Dibagikan kepada ahli waris yang lain. Siapa tahu yang meninggal punya ibu, yang meninggal masih punya orang tua berupa bapak ibu, maka dibagikanlah kepada orang tuanya lagi. Kemudian tadi untuk istri yang meninggal mendapatkan 1/4 karena suaminya tidak punya anak. Pas ketika meninggal suaminya itu anaknya tidak ada, walaupun sebelumnya punya anak tapi meninggal duluan. Ini sudah jelas ya untuk ahli waris yang dapat bagian 1/4. Tadi ada 2. Yang pertama suami, yang kedua istri. Suami dapat 1/4 apabila istri yang meninggal memiliki anak keturunan. Istri dapat 1/4 apabila suami yang meninggal tidak ada keturunannya ketika dia meninggal. Kemudian sekarang dalil-dalilnya sudah saya jelaskan. Berikutnya masuk di pembagian harta waris yang 1/8, setengah, 1/4 dan 1/8. Jadi yang dapat 1/4 itu hanya 2. Beda dengan setengah, 5 tadi ya, ada 5 kelompok. Kalau yang 1/4 hanya 2. Yang 1/8 hanya 1 saja. Yang dapat bagian harta waris 1/8 hanya 1 saja.